warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Satu game lagi kawan dari turnamen catur 960 atau Chessnan LX 2024. Juaranya kalian sudah tahu, dia adalah Fabiano Caruana. Memetik 7,5 poin hasil dari 6 kali menang, 3 kali remis. Di tempat kedua ada Hikaru Nakamura dengan 6 kali kemenangan, 1 kali kalah dan 2 kali remis. Di tempat ketiga ada Wesley So dengan 5 kali menang, 3 kali kalah dan 1 kali remis. Penampilan Wesley So 2 tahun terakhir ini kawan tidak seciamik tahun 2021 ke bawah kawan. 2 tahun terakhir ini sepertinya Wesley So tidak lagi mengancam peserta-peserta yang lain kawan. Permainannya standar-standar saja. Entah kenapa Wesley So ini performanya kok stuck di situ ya. Padahal 2 tahun yang lalu kawan banyak sekali pemain-pemain kuat menilai Wesley So ini layak bermain di kandidat kawan. Tapi belum kesampaian juga Wesley So bermain di kandidat. Oke, kali ini permainan Wesley So yang akan kita ulas kawan. Nah, pada game ke-8-nya dia menghadapi Sam Saklan. Langsung kita ke papan analisisnya. Acakannya seperti ini, sama seperti acakan game dari Fabiano Caruana yang kita ulas tadi pagi kawan, atau tadi siang. Nah, tidak ada pion yang tidak terlindungi dari bawah, dari para perwira ataupun raja menteri. Langsung saja Wesley So mengawali dengan pion E4. Ada pion C6. Tadi kita lihat permainan Sicilia, sekarang kita lihat permainan Caro-Kann kawan. Nah, pion D4, pion D5. Tidak menyukainya ternyata Stockfish dengan pion D5 bermain Caro-Kann seperti ini. Stockfish di posisi ini lebih menyukai dengan pion E5 kawan, atau cukup dengan pion D6. Tapi langsung bermain dengan pion D5 seperti pembukaan Caro-Kann. Nah, kalian bisa memilih variasi pion maju Disney yang terkuat untuk mendapatkan kontrol di ruang gelap ini. Peta D6, peta F6 mencegah pengembangan kuda kawan. Coba lihat, cukup bagus jika didorong. Langkah kuatnya seperti itu. Tapi Wesley So memilih dengan langkah pion C3-nya, buka akses bagi menteri. Akhirnya dibuka permainan dengan pion dipukul pion E4, ambil balik, dan Sam Saklan punya tempo keluarkan kuda. Kuda E berkembang ke F6 terlebih dahulu, menteri mundur ke E2, baru gajah F5, ada kuda G berkembang ke F3, di sini baru pion E6. Gajah keluarkah atau berikan tempat bagi kuda berkembang ke peta E7. Dan Wesley So melanjutkan langkahnya kuda ke E5, ada pion H5 terlebih dahulu untuk dukungan para perwiranya kawan. Ada kuda E berkembang ke F3, kemudian gajah C7 mencoba mendapatkan diagonal serang, diagonal B8 H2. Ada gajah B3 lanjut Wesley So, di sini kuda berkembang ke E7. Ada gajah G5 dari Wesley So kawan, apakah persiapan rokade panjang? Kemudian menteri ke E8. Rokade pendek dipilih oleh Wesley So. Kemudian ada kuda ke G4, mencoba menantang pertukaran kuda dan juga persiapan untuk garbu 2 perwira sekaligus. Ditolak mundur ke peta D3, langkah bagus kawan. Kalau kalian terima, coba lihat. Lajur H ini terbuka, benteng bersama gajah menyerang peta A2. Posisi kuda kalian terancam, kalian pasti kalah cepat. Jadi dengan kuda mundur ke D3 Disney, kemudian ada kuda ke D5. Lanjut Sam Saklan, Wesley So dengan benteng FE1 menekan lajur pusat kawan. Pion F6 usir gajah, gajah tarik mundur ke D2, lanjut Wesley So, kemudian menteri ke F7. Apakah persiapan rokade panjang, tidak lagi rokade pendek, dan persiapan dorong pionnya secepat mungkin kawan dengan dukungan menteri di lajur F ini? Tidak dibiarkan oleh Wesley So karena ada pion C4 terlebih dahulu, usir kuda agar tidak kontrol peta B4 kawan. Kuda mundur ke B6 disusul gajah B4 skak. Terpaksa raja sudah tidak bisa rokade, geser ke G8. Gajah A5 tekan kuda, mungkin diikuti dengan pion ini kawan. Ya, kuda masih bisa lompat ke D5, backup gajah kawan nanti ke depan. Atau juga berikan tempat bagi kuda ke B4, dorong pion D5, pertarungan di peta D5, mungkin sebelumnya juga nanti geser benteng A ke D1. Pion G5, lanjut Sam Saklan. Pion H3, benteng E8, korbankan kuda kawan. Ya harapannya seperti tadi ya, kalau korban ini diterima oleh putih, maka lajur H akan terbuka. Harapannya seperti itu, diikuti menteri bergeser kawan. Coba lihat, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Tentu ditolak. Dorong pion maju ke D5. Kalau pion E pukul, ya benteng ini akan disikat oleh menteri tentu saja.
Kuda yang caplok pion D5 juga buka pertarungan di ruang gelap ini, gajah versus gajah. Pilih kuda, pion C ambil kuda D5. Gajah pukul gajah, ancam benteng. Nah, pion D pukul pion E6, ancam menteri kawan. Dan persiapan dorong lagi dan discover di sini kawan. Mestinya ya harus diblokade ya kalau kita yang main. Tapi menteri bergerak ke petak C7. Harapannya tetap kawan. Nanti ada serangan jika kuda ini diterima oleh pion. Tapi yang menjadi masalah di sini, setelah pion E7 discover check, raja bergerak maju ke G7, disinilah masalahnya, kuda C5. Ya, persiapan skak garbuan pada menteri, sikat oleh gajah, memberikan tempat bagi menteri bersama gajah terang menusuk ke peta F7. Kalian tidak bisa backup peta F7 dengan salah satu benteng, ada pion yang sangat mengganggu kawan. Ya silakan kalau kalian sikat benteng bisa ambil balik, tetap masih ada dukungan bagi menteri nanti ke depan. Gajah B6. Di sini terlebih dahulu pion ambil kuda G4, pion ambil balik pion G4, baru kuda E6 skak garbuan, sikat oleh gajah, ambil balik oleh menteri. Ancamannya jelas peta F7 di langkah berikutnya dan kalian sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali membuat langkah pengorbanan. Ya, pengorbanan seperti ini, benteng ambil pion kawan, ambil oleh menteri, sikat, ambil balik skak, raja bergerak ke petak H6 kah atau ke petak G6 kah di sini kawan. Nah, mungkin kuda ini akan kalian selamatkan atau mungkin juga dengan skak terlebih dahulu saja, petak C2 skak, raja bergeser kemana ke petak H5 kah. Nah, kuda bisa melarikan diri. Sudah hancur lebur di sini hitam. Memilih ambil kuda, pion G ambil kuda F3, tentu menteri F7 skak. Ya tahu sama tahulah, nggak perlu dikasih tanda seperti ini, langkah ini adalah langkah terbaik. Raja bergerak ke petak H6, menteri ambil pion F6 skak, raja ke petak H2 diikuti gajah F7 skak. Di sini Samsaklan menyerah karena dua langkah berikutnya skak mat ya. Raja bergerak ke petak G4, menteri ambil pion skak, raja bergeser ke petak H4 diikuti menteri H3 pun skak mat kawan. Terserah, mungkin ada satu langkah yang lain di sini. Apakah raja ini bergerak ke petak H4 sama juga ya. Benteng ini juga bisa bermain ke petak E4 skak, kalian tidak bisa blokade. Ya dengan menteri saja blokade, sikat, skak mat. Oke, itulah kawan permainan Wesleso di turnamen catur 960 ini. Kita tunggu juga gebrakan Wesleso kawan. Admin juga menunggu Wesleso ini untuk masuk ke kandidat. Tapi penampilannya 2 tahun terakhir ini sepertinya stuck kawan di situ-situ saja. Oke, semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.